Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan analisa penjualan lanjutan. Nah, berbeda dengan analisa penjualan yang part yang pertama, hari ini sekarang kita akan ngebahas tentang analisa penjualan ya untuk bisnis-bisnis yang sedang melakukan ekspansi. Kita bisa lihat nih, bagaimana kondisi revenue kita, lalu bagaimana profitability-nya, bagaimana effortnya. Nah, kita akan lakukan beberapa analisa. Yang pertama, ya, banyak orang yang mengatakan bahwa kalau nambah cabang sama dengan nambah keuntungan. Jawabannya belum tentu. Banyak perusahaan yang saya temui, cabangnya bertambah tapi malah makin rugi dia, gitu ya. Jadi produktivitasnya malah menurun, gitu ya. Nah, seperti kita tahu ya teman-teman, kalau kita pengen naikin revenue, gitu ya, kita pengen omsetnya kita naikin, sebenarnya strateginya ada beberapa cara. Nah, saya coba ambil strategi yang saya ambil dari Ansoff Matrix. Kita bisa lihat ya, misalkan kalau kita pengen tumbuh bisnisnya, ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita dengan produk baru, misalkan kita mengeluarkan product development. Artinya kita menawarkan produk baru ke existing customer kita. Ya, yang tadinya customer kita misalkan beli satu produk, sekarang dia beli 2 produk, beli 3 produk. Itu juga bisa meningkatkan revenue. Yang selanjutnya adalah penetrasi market atau market penetration. Ini adalah sebuah strategi yang kita memaksimalkan market kita yang sekarang kita ada di sini. Misalkan Anda berbisnis di Jakarta, ya, Anda memaksimalkan market Anda di Jakarta untuk bisa meningkatkan revenue Anda. Misalkan nih, market size-nya untuk bisnis Anda di Jakarta misalkan angkanya ketemulah misalkan 1 triliun. Saat ini bisnis Anda di Jakarta masih 10 miliar, artinya masih terbuka ruang Anda untuk bisa bertumbuh tanpa perlu harus keluar kota, tanpa keluar daerah, masih tetap di Jakarta dan bisnis Anda bisa tumbuh. Itu disebut dengan penetrasi pasar. Ya, kita belum ekspansi, hanya baru masuk ke penetrasi. Selanjutnya dengan pengembangan pasar atau market development. Nah, market development ini adalah sebuah strategi kita mengembangkan market. Anda tadinya di Jakarta, sekarang buka cabang di Bandung, di Surabaya, di Medan, di Makassar, di Kalimantan. Anda membuka cabang, Anda mengembangkan pasar. Kalau pasar Indonesia udah penuh, Anda kembangin pasar lagi di Afrika, ya, seperti kita tahu ya, Indomie sekarang ada di Saudi dengan tulisan berbahasa Saudi Arab, ya, ada juga di Afrika dan segala macam. Karena market Indonesia udah sangat penuh, dia kembangkan lagi keluar. Itu disebut dengan pengembangan market. Yang keempat selanjutnya adalah dengan melakukan diversification atau kita membuka betul-betul produk baru untuk market yang baru. Diversification nanti kita akan bahas di modul capital allocation, apa aja yang kita harus lakukan. Tapi poinnya adalah untuk bisa bertumbuh, revenue kita naik, strateginya tuh ada banyak. Tinggal yang mana yang paling cocok bagi perusahaan kita untuk kita gunakan agar perusahaan kita bisa bertumbuh. Nah, sebelum kita masuk menentukan strategi, saya pengen Anda analisa dulu nih, terutama Anda yang sudah mulai melakukan ekspansi. Nah, kita coba lihat ya. Outlet tambah banyak, kok untung makin dikit. Ini problem-problem ya, permasalahan-permasalahan yang saya temui di pasar ya, di lapangan ya. Produk tambah banyak, tapi untungnya makin tipis. Tim sales, channel distribusi, resellernya makin banyak, tapi malah makin rugi. Ini problem yang sering saya temuin gitu ya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan teman-teman, bahwa di bisnis kadangkala 1 tambah 1 hasilnya belum tentu 2 ya. Ada orang punya outlet 1, omsetnya 1 miliar. Begitu dia buka outlet yang kedua, dia berharap jadi 2 miliar. Ya, ternyata hasilnya nggak seperti itu gitu loh. Hasilnya malah jauh lebih buruk, ada juga yang jauh lebih baik. Nah, disinilah matematikanya bisnis kadang-kadang berbeda gitu loh. Ya, kalau kita hanya melakukan penjumlahan seperti ini. Tentunya ada banyak variabel yang harus Anda perhatikan. Saya kasih contoh, ini ada real business case. Ya, ini ada real business case. Ini ada satu perusahaan, ini real case ya. Saya ambil tentunya, tapi datanya sudah saya modifikasi. Perusahaan ini tahun 2020 punya revenue 12,3 miliar, 2021 naik ke 19,4 miliar dan naik lagi ke 25,7 miliar. Dengan gross profit margin juga kita lihat terus naik, operational expenses-nya juga terus naik.